Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Kay akan bercerita bagaimana sih waktu pertama kali hamil Zaka ini, termasuk sulit atau mudah. Saksikan ya Om Tante. Ya, di sini berdiskusi sama ayahnya Zaka, gimana diminum apa enggak. Ya dicoba aja diminum, mana tahu kuat. Jadinya kan udah diminum tuh, udah Mama Kay minum, itu flek masih terus ngalir ya, dan akhirnya disuruh bed rest total, nggak boleh kerja, nggak boleh bergerak sama sekali kecuali pipis. Kalau bisa pun disuruh pakai pampers. Mama Kay tuh nggak bisa kalau pakai pampers, terasa kencing tuh nggak mau dikeluarkan pipisnya tuh ya. Jadi udah gimana ini, udah setiap pulang kerja ayahnya bersihkan semua rumah. Akhirnya itu setelah Mama Kay berobat USG lagi, alhamdulillah Zakanya sudah mulai berkembang, ya kan, berkembang, dan flek itu pun akhirnya hilang. Seneng ya Mama Kay, seneng gitu kan. Nah, udah senangnya cuma 1 bulan aja dong. Akhirnya Mama Kay pergilah ya kan ke rumah mertua, karena sudah udah lumayan lah ya kan, jadi masih bisa berkunjung ke rumah. Karena di usia 5 bulan Zakanya mengeluarkan flek lagi, itu tepatnya jam 2 malam ya. Itu Mama Kay, ya Allah, itu lebih banyak dari yang pertama. Lebih banyak dari yang pertama. Itu jam 2 malam. Mama Kay kira kan udah semakin besar kehamilan kita itu, semakin kayak beser gitu, kita kesusahan untuk nahan pipis gitu, maunya pipis dan pipis. Jadi Mama Kay kira Mama Kay itu ngompol gitu kan, kok ya basah gitu kan, kok basah ini. Akhirnya Mama Kay bilang sama ayahnya Zaka, bang, lihat ini, ada apa?
bingung kan, dorong terus mama kayak kenapa, mungkin kalau di 3 bulan itu kalau Saka keguguran ya kan, mungkin mama insya Allah udah ikhlas gitu ya kan, karena kita kan belum merasakan yang namanya tendangan dia, pergerakan dia. Ini di usia 5 bulan dia mengeluarkan darah seperti itu, mama kayak ya Allah kok gini, gimana ya, udah mama kayak rasakan tendangan dia, pergerakan dia, tahu dia mau gitu aja, mau hilang gitu aja, nggak kebayang lah pokoknya. Allah kita nangis ya kan, ya Allah sampai bergetar suaranya mungkin nangis. Allah kita udah tenang dulu kata ayahnya Zaka. Akhirnya jam 2 malam tuh ayah Zaka pergi ke bidan terdekat, diceritakan sama ayah Zaka. Akhirnya bidan itu datang ke rumah lah ya Zaka, bidannya sama ya Zaka. Akhirnya setelah cek di bidan, mama disuruh istirahat seminggu dulu, jangan pergi kemana-mana, jangan USG dulu untuk memulihkan kandungan tadi itu kan. Terus mama istirahat lah seminggu. Sudah seminggu kemudian mama pergi untuk USG, pergilah sama ayah periksa. Ternyata itu jalan lahir si Saka udah tuh buka sedikit, itu yang bikin sur darah itu seperti menstruasi banyaknya ya, itulah. Dan dokternya juga terkejut, usia kehamilan baru 5 bulan tapi jalan lahir telah terbuka sedikit. Akhirnya mama dikasih obat penguat sama vitamin, itu harus jor-joran mama minum selama sebulan lagi kan. Akhirnya mama minum, setelah 2 minggu kemudian mama disuruh kontrol lagi ya kan, suruh kontrol karena obat yang untuk penguatnya itu cuma untuk seminggu, vitaminnya itu baru untuk 2 minggu, baru yang untuk vitaminnya baru sebulan. Mama akhirnya dicek lagi di USG lagi. Alhamdulillah Sakanya bisa diselamatkan, dan yang terbuka tadi tuh, jalan lahir yang terbuka tadi tuh akhirnya nutup lagi gitu loh. Nah itulah akhirnya seneng alhamdulillah selamat ya kak, pak, katanya gitu sama ayah Saka. Akhirnya mama seneng ya, alhamdulillah. Itu sepanjang mama hamil Saka itu mama selalu bilang ya kau mama sebut nama Allah itu, Allah itu sang maha penguat, sang maha kuat. Jadi mama memohon supaya Saka ini kuat dalam rahim mama. Karena apa? Kita nggak tahu ya, bukannya istri kita nih untuk para suami ya, untuk para suami yang lain. Enggak ada istri itu pengennya mau berleha-leha saat hamil, itu enggak ada sama sekali. Seandainya lah ya, gimana ya dibilang, mama lah gitu kan, jangankan istri orang yang mungkin mau ambil contoh istri orang, mama rasanya kuat gitu untuk ngerjain rumah, kuat rasanya mama kerjakan semua kerjaan rumah, karena ya kerjaan rumah ya mungkin nggak pala berat ya kan, soalnya kan mama mungkinnya udah pakai mesin cuci, terus nggak ada yang berat loh ya kan. Tapi anak yang kita kandung ini dan rahim yang kita punya ini belum tentu dia kuat. Jadi untuk para suami dan yang akan menjadi suami, jangan pernah bilang istri kita itu malas di saat hamil ya, karena kita nggak tahu sakitnya itu, lelah dia itu menanggungkannya itu, bapak-bapak nggak tahu ya. Jadi untuk bapak-bapak
ini memakai sering ini yang di grup ya, itu apa FB yang ketika suaminya ngeluh kan istrinya pemalas, ngapa marah-marah, tolonglah didukung istri itu saat hamil, karena dia nggak mau juga, dia juga nggak mau malas-malasan. Asli mama juga capek, jujur mama juga capek loh tidur kayak orang lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak apa. Jadi tolong didukung untuk istri-istrinya yang sedang hamil dan calon-calon bapak yang akan segera menikah ya, karena nggak semuanya orang hamil itu kuat anaknya, dan nggak semua ibu hamil itu yang tahan badannya ya. Dan satu lagi, jangan pernah bikin istri stres di saat hamil, karena itu salah satu pemicu keguguran. Jadi mohon untuk saling mendukung ya, karena itu anak kita bersama, ibarat anak kamu dan istrimu bersama ya kan. Jadi jangan pernah menyalahkan istri di saat dia mengeluh sakit, dia mengeluh, pokoknya dengarkan aja keluh kesah ibu hamil ya. Sekian dari Mama Ke, semoga calon ayah dan juga calon pengantin yang akan menjadi ayah juga untuk lebih memahami istrinya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.